Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sur di Happy Math. Nah, anak-anak, kali ini Bu Sur akan membahas soal kisi-kisi ulangan harian lingkaran ya. Silakan kalian simak baik-baik videonya. Oke, pada soal nomor 1 ini kita akan bahas mengenai unsur-unsur pada lingkaran ya. Nah, coba di soal ini Ibu sajikan gambar lingkaran dengan unsur-unsurnya yang sudah terpampang jelas di situ. Kalian hanya tinggal menunjukkan atau tinggal menuliskan mana yang merupakan titik pusat, jari-jari dan lain sebagainya. Yuk kita mulai isi ya. Yang pertama, yang A itu mencari titik pusat, maka kamu boleh di sini menulis bahwa titik pusatnya adalah titik O di sini ya. Jadi kamu tulis di sini titik O. Oke. Kemudian yang B-nya. Yang B-nya itu adalah jari-jari. Di sini ada banyak ya jari-jarinya, maka kamu tulis jari-jarinya itu yang ada semuanya kamu tulis ya. Jadi apa saja? OS ya, sama dengan OP, sama dengan OR, sama dengan OKI, dan itu merupakan jari-jari R. Kemudian yang C-nya itu ditanyanya adalah diameter. Nah, di sini katakanlah ini lurus ya. Nah, ini ya garis PR. Jadi diameternya itu D-nya itu sama dengan garis PR. Kamu boleh tulis seperti itu. Kemudian yang D-nya itu ditanyanya adalah busur. Di situ juga busur banyak. Kamu boleh nulisnya seperti ini. Busur SR, seperti ini ya, busur SR. Kemudian busur RQ. Kamu tulis semua yang ada di situ. Kemudian busur PQ ya. Nah, ditulis. Kemudian busur PS ya. Jadi ada 4 busur di situ, kamu tulis semuanya ya. Nah, kemudian yang E-nya itu adalah tali busur. Berarti yang ini tali busur ya, yaitu garis QR. Kamu boleh nulisnya seperti ini, garis QR atau tali busur QR. Nah, seperti itu ya. Lalu kemudian yang F-nya itu ditanyanya adalah tembereng. Berarti kamu boleh nulis di sini daerah QR ya. Berarti daerah yang dibatasi oleh tali busur QR dan busur QR. Nah, itu tembereng. Kemudian yang G-nya itu adalah juring. Nah, juring pun di sini sama, ada banyak, yaitu apa saja? Ada daerah SOR ya. Kemudian daerah ROQ. Kemudian daerah apa lagi? Daerah POQ dan juga daerah POS ya. Jadi ada 4 di sini. SOR yang ini ya. Nah, yang ini, kemudian daerah ROQ yang ini, lalu daerah QOR yang ini, dan daerah POS yang ini ya. Tuh yang G. Nah, sedangkan yang H-nya itu apotema. Sini jelas apotemanya itu hanya satu, yaitu garis OT ya. Nah, itu apotema. Oke, seperti itu ya untuk soal nomor 1 tentang unsur-unsur pada lingkaran. Oke, untuk soal nomor 2 ini kita akan mencari segi N-nya berapa gitu ya, dari besar setiap sudut di segi N, beraturan tentunya. Nah, kita harus mencari nilai N-nya. Biasanya kita mencari sudut pusat itu dari segi N, yang N-nya sudah diketahui, sekarang terbalik kita mencari segi N-nya ya. Nah, jadi jawabnya itu sama, kalian mencari dulu sudut pusatnya. Tetapi biasanya sudut pusat itu kita peroleh dari 360 dibagi N, berarti sekarang dibalik ya. Dari 180 dulu, 180 derajat dikurangi dengan 165 derajat. Berapa ini hasilnya? 15 derajat. Nah, sedangkan kita punya nih untuk mencari sudut pusat itu, untuk mencari sudut pusat ya, sudut pusat. Nah,
Sudut pusat itu kan dia harusnya 360 derajat per N. Nah, sekarang kita sedang mencari nilai N-nya. Berarti sudut pusatnya sudah ada 15 derajat, berarti 360 derajat per N ya. Jadi mencari N-nya tinggal dibalik saja. Ini tinggal dibalik ya. Jadi 360 derajat dibagi dengan 15 derajat. Berapakah itu? Kalau bingung boleh diperkecil dulu, misalkan bagi dulu 3 ya, boleh. Berarti ini 12, ini berarti 5. Jadi tinggal 120 dibagi dengan 5. Berapakah itu? 20 20 ini 10, 20 bagi 5, 4. Berarti segi 24. Jadi nilai N-nya itu adalah 24. Gitu ya. Mudah bukan? Oke, selanjutnya untuk soal nomor 3 ini ya. Nah, nih, perhatikan gambar di bawah. Pada gambar diketahui sudut SPQ. Yang manakah sudut SPQ? Yang ini ya, SPQ. Berarti yang ini ya. Kamu boleh tulis di sini 35 derajat. Nah, hitunglah besar sudut PQS. Berarti yang mana? PQS. Berarti yang ini ya. Nah, Ibu sudah menjelaskan karena di sini ya, jawab ya. Jawab. Jadi kamu boleh menulis seperti ini. Karena segitiga PQS adalah segitiga sama kaki, di mana PS sama dengan QS sama dengan jari-jari ya. Maka sudut PQS itu sama dengan sudut SPQ ya, yakni berapa? 35 derajat. Begitu ya. Nah, itu ya untuk yang A-nya. Nah, berarti di sini 35 derajat. Kemudian yang ditanya berikutnya PSQ. Yang mana PSQ? PSQ. Berarti yang ini ya. Nah, PSQ berarti sudut pusatnya. Maka untuk menjawab yang B, sudut PSQ itu sama dengan 180 derajat dikurangi 35 derajat dikurangi dengan 35 derajat. Kamu boleh tulis di sini jumlah sudut pada segitiga ya. Nah, 180 derajat kan? Jadi tinggal sisanya kita cari. Berarti di sini 180 derajat dikurangi dengan 70 derajat. Maka hasilnya adalah 110 derajat ya. Jadi yang ini 110 derajat ya, 110 derajat. Nah, terakhir yang C-nya. Yang C-nya itu yang ditanyakannya itu adalah sudut PRQ. Sudut PRQ itu adalah PRQ yang ini ya. Nah, dia merupakan sudut keliling, berarti setengah dari sudut PSQ ya. Sebabnya kenapa? Karena sudut keliling ya, dengan menghadap busur yang sama, yaitu busur PQ. Ingat ya, tuh sama ya, sudut PQ. Berarti tinggal kamu tulis di sini setengah dari 110 ya, berarti 110 derajat. Jadi 110 derajat bagi 2 nih. Tinggal dibagi 2 ya, berarti hasilnya adalah 55 derajat. Gitu ya, gampang kan? Oke, untuk soal nomor 4. Diketahui panjang busur AB 90 cm. Berarti kamu boleh tulis di sini 90 cm ya. Dan sudut AOB 72 derajat. Berarti yang ini ya, 72 derajat. Nah, kemudian sedangkan panjang busur CD itu 120 cm. Nah, berarti di sini 120 cm. Nah, ditanyakan hitunglah besar sudut COD. Berarti yang ini ya yang ditanya. Nah, ini berapa? Oke, jawab. Yuk kita jawab bersama-sama.
Seperti yang Ibu bilang, ini menggunakan perbandingan ya. Berarti kamu boleh bandingkan yang ditanyakan apa dulu nih? Yang ditanyakan adalah sudut COD. Kamu boleh tulis dulu sudut COD di sini. Lalu kemudian kita bandingkan. Bandingkan dengan sudut lagi ya. Berarti sudut yang diketahui apa? AOB. Nah, berarti kamu di sini tulis sudut AOB. Sama dengan karena yang diketahuinya itu adalah busur, berarti dengan busur lagi. Jadi di sini lihat nih ya, ini CD, ini C, ini D. Berarti di sini kamu boleh bandingkan dengan busur CD. Lalu di bawahnya busur lagi. Berarti ini lihat A sama B. Berarti kamu bandingkan dengan busur AB. Nah, gitu ya. Jadi kamu tinggal masukin aja nilai-nilai yang diketahuinya. Di sini ditanyakannya adalah sudut COD per sudut AOB kan udah ada nih ya. Sudut AOB adalah 72, berarti 72 derajat sama dengan CD-nya sudah diketahui 120 cm, AB-nya sudah diketahui 90 cm. Jadi kamu boleh coret di sini, coret-coret gitu ya. Ini tinggal kali silang aja ke atas sana, kali ke atas. Berarti sudut COD-nya sudah akan kamu ketahui 12/9 dikali dengan 72 derajat. Berarti ini bisa dibagi nih, 72 dibagi 9. Berapa? 8 ya. 8 dikali 12. Berarti hasilnya adalah 96 derajat. Begitu ya, mudah kan? Oke, untuk soal terakhir nih ya, soal nomor 5. Diketahui besar sudut QOR, berarti QOR yang ini ya, 90 derajat nih, sudah ada 90 derajat. Kemudian panjang OP itu 7 cm, berarti yang ini ya, 7 cm. Kemudian dan PQ-nya 3, berarti ini 3 cm. Yang ditanyakan hitunglah luas PQRS, berarti yang diarsir ya. Nah, jadi di sini jawab berarti ya kamu bisa menjawab soal ini dengan PQRS, luas PQRS itu berarti luas juring apa? Juring besar ya, yaitu juring ROQ tinggal dikurang dengan luas juring SOP gitu ya. Nah, sekarang berarti kamu harus mencari satu persatu luas juring ROQ dulu ya. Kita cari luas juring ROQ. Berarti tinggal kamu bandingkan nih sudutnya berarti 90 derajat dibandingkan dengan total seluruhnya ya 360 derajat. Dikali dengan pi R kuadrat. Dengan R-nya yang mana? Karena ROQ berarti yang besar, maka yang ini ya. Nah, R-nya yang besar, R besar, R1 berarti ya katakanlah. Berarti di sini R1. Oke, boleh kamu perkecil di sini, coret-coret, berarti 9/36 itu bisa diperkecil. Ini bagi 9, ini bagi 9 juga, berarti 1/4 gitu ya. Dikali dengan R-nya dilihat, berarti R-nya tuh sama dengan 10 kan, ya, 7 ditambah 3, jadi 10. Berarti kamu pakai pi-nya jadi yang 3,14. Berarti 3,14 kali 10 dikali 10. Berarti ini 100 ya. 100 berarti hasil akhirnya luas juring ROQ itu sama dengan 314/4 gitu ya. Nggak apa-apa, biarkan dulu aja seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya biarin dulu segini ya, cm persegi. Bu, dari mana 314? Dari sini ya, 3,14 dikali 100. Oke, jadi komanya hilang. Kemudian kita cari luas juring SOP ya. Jadi luas juring SOP itu berarti sama 90/360 berarti 1/4 ya. Kita ambil saja langsung 1/4. Dikali dengan pi R2 kuadrat. R2-nya yang mana? Karena SOP berarti kamu R2-nya yang ini ya, yang segini aja. Nah, ini R2-nya. Berarti 7. Jadi pakai pi-nya yang 22/7. Jadi 1/4 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 gitu ya. Nah, berarti boleh di sini coret gitu ya. Tuh, jadi nanti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 22 dikali 7 berapa? 14 bawah 1, 154/4 gitu ya, cm persegi. Nah, udah berarti tinggal kamu masukin aja ke sini. Jadi 314
314/4 dikurangi dengan 154/4 hasilnya ya. Berapa hasilnya jadi? Di sini ya Ibu tulis kembali. Jadi luas PQRS itu sama dengan berapa sih? 314 dikurangi 154. Ini 0, ini 11. 11 kurangi 5 berapa? 6 ya. Di sini berarti 2. 2 kurangi 1, 1. Jadi 160. Berarti 160 per berapa? Per 4 kan? Jadi tulis ini per 4. Jadi 16 dibagi 4. 4. Berarti hasilnya adalah 40 cm persegi ya. Seperti itu. Mudah bukan? Coba kamu ulangi lagi seperti ini, insya Allah nanti ulangannya pasti bisa ya. Oke, sekian video dari Bu Sur. Selamat berlatih dan selamat belajar. Jangan lupa untuk berlatih dengan soal-soal yang sama ya, sehingga nanti ketika ulangan kamu bisa mengerjakannya walaupun nanti bilangan atau angkanya diganti ya. Tapi kalau kamu sudah lihat, insya Allah pasti nilai ulangannya 100 ya. Selamat berlatih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Math, matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa.